Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfain Raswari dengan NPM 205060138. Di sini saya dari kelompok 5 yang anggotanya yang pertama Fiona Nur Adila, Dian Mayasari, Vina Oktaviana, dan saya sendiri dengan materi tentang landasan historis pendidikan. Sejarah pendidikan Indonesia dibagi beberapa macam. Yang pertama ada zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman Portugis Spanyol, zaman VOC, dan zaman Hindia Belanda. Pendidikan pada zaman purba. Pendidikan pada zaman purba itu berdasarkan pengalaman pada masa menjalani hidupnya. Pendidikan pada zaman purba juga didominasi oleh peranan seorang ayah kepada anak laki-lakinya dengan menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anaknya seperti berburu, menangkap ikan, dan memanjat pohon. Sedangkan ibunya mendidik anak perempuannya yaitu seperti memasak dan memelihara anak-anaknya. Selain ayah dan ibu, ada juga yang dianggap guru yaitu empu, pandai besi, dan dukun. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada zaman ini agar generasi muda yang pertama dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap nilai-nilai religi yang mereka yakini. Zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah, yaitu untuk bagi anak laki-laki, dan hidup bermasyarakat serta gotong royong. Pendidikannya terutama adalah orang tua dan secara tidak langsung orang dewasa dalam masyarakatnya. Perkenalkan, nama saya Dian Mayasari dengan NPM 2050163. Di sini saya akan menjelaskan poin pendidikan kerajaan Hindu-Buddha. Dasar pendidikan pada zaman ini adalah berlandaskan landasan agama kita suci Veda dan Upanishad bagi Hindu dan kita suci Tripitaka bagi Buddha. Yang pertama, tujuan umum pendidikannya yaitu mencapai moksa bagi Hindu atau nirwana bagi Buddha. Yang kedua, tujuan khusus pendidikannya yaitu berbeda antara tiap kasta, menguasai kitab suci bagi Brahmana, pengaturan pemerintahan atau kerajaan bagi Ksatria, dan pengembangan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan umumnya turun-menurun bagi rakyat. Yang ketiga, sifat pendidikan pada zaman ini bersifat informal, berpusat pada religi, penghormatan tinggi terhadap guru, dan aristokratis. Nah, aristokratis ini adalah hanya golongan-golongan tertentu saja pada zaman ini yang bisa mengikuti pendidikan, seperti golongan Brahmana, Ksatria, ataupun keturunan kerajaan lainnya. Yang keempat, jenis-jenis pendidikannya ada 3, yaitu pendidikan intelektual, pendidikan ksatria, dan pendidikan keterampilan. Nah, pendidikan intelektual di sini adalah penguasaan kitab suci bagi Brahmana, yaitu kitab suci Veda dan Tripitaka. Yang kedua yaitu pendidikan ksatria, yaitu penguasaan atau pendidikan yang diberikan oleh kerajaan seperti ilmu pemerintahan atau ilmu berperang. Yang ketiga, pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan di sini adalah keterampilan orang tua yang diwarisi kepada anaknya. Contohnya seperti keterampilan ayahnya membuat tembikar, maka anaknya diajarkan untuk menjadi pengrajin tembikar. Lalu yang kelima, lembaga pendidikannya yaitu ada kecantikan atau padepokan, pura, pertapaan, dan keluarga. Yang keenam, ilmu pengetahuan di sini. Nah, pada kurikulum pendidikan pada zaman ini adalah menggunakan sistem sesuai dengan ilmu pemerintahan India, untuk ilmu yang berupa seperti ilmu sastra, ilmu bahasa, ilmu pengetahuan, tata negara, ilmu pun. Nah, dalam seninya yaitu berupa karya sastra, seni bangunan atau candi, dan seni pahat. Lalu yang kedua yaitu pendidikan pada zaman Islam. Nah, pendidikan pada zaman ini adalah karena Indonesia memiliki tempat yang sangat strategis, maka para saudagar dari yang beragama Islam datang ke Indonesia yang bertujuan untuk berlayar dan berdagang, juga bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, dasar pendidikan pada zaman ini adalah berlandaskan landasan agama yang bersumber dari ajaran
Al-Quran dan hadis. Yang pertama, tujuan umumnya itu meningkatkan pengabdian manusia kepada Allah, mencapai bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, tujuan dari pendidikannya memiliki pengetahuan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, memiliki pengetahuan keagamaan, serta menjadi manusia yang menjalankan ajaran agama Islam yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat atau ciri-ciri pendidikannya itu bersifat religius yang berkonteks pada pengajaran agama, lalu guru tidak memperoleh bayaran. Pada zaman ini guru tidak memperoleh upah atau bayaran. Lalu pendidikan Islam bersifat demokratis. Nah, di mata Islam bahwa pendidikan semuanya adalah sama. Jadi pada zaman ini masyarakat wajib atau mempunyai hak mengikuti pendidikan, tidak memandang kasta atau golongan seperti halnya pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Yang keempat, lembaga pendidikan pada zaman ini menggunakan langgar dan pondok pesantren. Lalu yang kelima, metode pendidikannya ada tablik atau ceramah, dorongan atau individual. Nah, tablik atau ceramah ini menggunakan metode ajar bersama itu di masjid, mengajarkan ajaran agama Islam secara bersama-sama. Lalu dorongan atau individual sama halnya dengan belajar bersama, namun yang membedakan adalah mempunyai guru atau ustaz kita sendiri dalam pengajaran ini. Lalu yang ketiga itu pendidikan pada zaman Portugis dan Spanyol. Nah, pada abad ke-16 negeri Indonesia kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk berdagang, namun memiliki misi yaitu menyebarkan ajaran agama Katolik. Setelah bangsa Portugis berhasil menduduki suatu daerah atau pulau, usaha pertama yang dilakukannya adalah menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik. Di tempat itu juga didirikan seminar-seminar untuk mendidikan anak-anak setempat. Bangsa Portugis pun mendirikan sekolah yang kurikulumnya berisi pendidikan agama Katolik ditambah mata pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Nah, pada tahun 1536 didirikan sekolah Small School berasal di Ternate. Diduga merupakan sekolah pertama di Indonesia. Pendidikan diberikan bagi anak-anak terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi juga diselenggarakan di bawah pusat kekuasaan Portugis di Asia. Lalu pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk dididik. Selanjutnya, pada tahun 1566, di Ambon telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Katolik. Lalu selanjutnya ada pendidikan zaman VOC. Nah, pada zaman ini, pada tahun 1566, bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk bertujuan berdagang, namun mendirikan VOC, yaitu Badan Perdagangan milik orang Belanda yang beragama Protestan. Nah, pendidikan di bawah kesertaan Belanda ini diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. Sekolah pertama yang didirikan VOC itu di Ambon pada tahun 1607 sampai 1627. Di Ambon juga telah berdiri 16 sekolah, sedangkan di Pulau lainnya sekitar 18 sekolah. Sekolah-sekolah utama yang juga didirikan di daerah-daerah yang penduduk sebelumnya memiliki Katolik yang sudah disebarkan oleh bangsa Portugis. Terdapat juga beberapa jenis-jenis sekolah pada zaman ini adalah pendidikan dasar BTS School dan Berkeley School yang bertujuan untuk mendidik guru pekerti. Lalu ada sekolah Latin, lalu ada Senior School GIPA, lalu ada Akademi Payang atau Akademi di Merlin. Nah, pada awalnya yang menjadi guru adalah orang Belanda, namun digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu yang sudah dan sebelumnya dididik oleh Belanda. Kurikulum yang diajarkan pada zaman ini adalah berisikan mengenai belajar membaca, menulis, dan sembahyang, dan juga melaksanakan pembelajaran agama Protestan. Pendidikan pada Hindia Belanda. Di dalam lapangan pendidikan, Gubernur Belanda memerintahkan kepada bupati-bupati di Pulau Jawa agar mendirikan sekolah atas usaha biaya sendiri untuk mendidik anak-anak mematuhi adat dan kebiasaan. Kemudian Dindels mendirikan sekolah bidan di Jakarta dan sekolah ronggeng di Cirebon. Setelah ambruknya POC tahun 1816, pemerintah Belanda menggantikan kedudukan POC. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan, serta pengantar bahasa Belanda. Kemudian pendidikan rendah bagi golongan bumi putra sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis sekolah. Yang pertama yaitu ada ELS, kemudian ada MIR, ada HBS, Sekolah Desa, Stovia, dan HCS. Pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Demikian halnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Latar belakang sosial budaya timbulnya pergerakan nasional. Kondisi yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia akibat penjajahan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sehingga muncul rasa nasionalisme. Kebesaran masa lampau semasa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan sebagainya juga memperkuat harga diri kita sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Bahasa Melayu sebagai bahasa kesatuan semakin menyadarkan bahwa Indonesia itu satu bangsa. Sejak kebangkitan nasional tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia melalui partai dan organisasi khususnya pendidikan. Setelah tahun 1900, usaha-usaha partikelir di bidang pendekatan berlangsung sangat giatnya. Sekolah mulanya bercorak dua, yaitu sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik, seperti taman siswa. Kemudian sekolah-sekolah yang sesuai tuntunan agama Islam seperti Muhammadiyah dan sebagainya. Pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969. Tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Sistem persekolahan di Indonesia yang telah dipersatukan oleh penjajah Jepang terus disempurnakan, namun dalam pelaksanaannya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, banyak pendidikan di daerah-daerah tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan para pelajarnya. Di samping itu, banyak pelajar yang ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan, sehingga tidak dapat bersekolah. Menurut Orde Baru, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup serta dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan pada masa kemerdekaan memungkinkan adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara meluas di masyarakat, tidak hanya di dalam sekolah sebagai mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan. Namun demikian, dalam dunia pendidikan pada masa ini masih memiliki beberapa kesenjangan. Bukhari dalam Pidarta mengemukakan beberapa kesenjangan, yaitu pertama, kesenjangan okupasional antara pendidikan dan dunia kerja. Yang kedua, kesenjangan akademik. Pengetahuan yang diperoleh di sekolah kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesenjangan kultural. Pendidikan masih banyak menekankan pada pengetahuan klasik dan humaniora yang tidak bersumber dari kemajuan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir, kesenjangan temporal, yaitu kesenjangan antara wawasan yang dimiliki dengan wawasan dunia terkini. Namun, keberhasilan pembangunan yang menonjol pada zaman ini adalah satu, kesadaran beragama dan berbangsa meningkat dengan pesat. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat. Pendidikan pada zaman Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun, akibatnya angka buta huruf meningkat. Oleh karena itu, diadakanlah program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh organisasi Putera. Namun di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: pertama, dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Sekian pemaparan dari kelompok kami, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan lanjut ke forum diskusi. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan dan materi kami kurang memuaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.